Akuntansi adalah salah satu hal yang terpenting untuk dikuasai dalam menjalankan suatu bisnis. Dengan memahami akuntansi, kita akan bisa menyusun laporan keuangan secara akurat sehingga mengetahui kondisi terkini dari suatu bisnis tersebut. Ada banyak jenis laporan keuangan. Salah satu bagian terpenting dalam laporan keuangan adalah neraca keuangan yang akan kita bahas di video kali ini. Kembali lagi dengan aku Nimade Sri dari Sanat Jaya. Kita akan belajar mengenai konsep neraca. Memahami konsep neraca itu sendiri dapat diibaratkan dengan sebuah timbangan di mana ruas kanan dan juga ruas kirinya itu haruslah seimbang atau istilahnya balance. Itu antara aset atau aktiva harus seimbang dengan kewajiban dan modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan demi kelancaran perusahaan tersebut. Dan di sini terlebih lanjutnya kita akan membahas neraca keuangan, analisis rasio-rasio keuangan yang terkait di dalam akun neraca, ada komponen-komponen neraca keuangan, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk neraca keuangan. Yang pertama yaitu pengertian neraca. Balance sheet atau laporan posisi keuangan ini secara sederhana merupakan laporan yang menyatakan kekayaan bersih dari perusahaan yang dihasilkan sehingga menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Di dalam laporan keuangan akan menjadi lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan ketika pos-pos yang ada di laporan keuangan tersebut diklasifikasi secara tepat ke masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Maka dari itu, laporan neraca ini dapat bermanfaat untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang akan segera jatuh tempo lewat aktiva lancar yang dimiliki. Lalu bermanfaat juga dalam mempersiapkan kebutuhan dana jangka panjang untuk memenuhi kewajiban yang lancar. Selanjutnya yaitu dapat memperoleh gambaran mengenai jumlah perbandingan antara total kewajiban dengan total aktiva. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun pada kenyataannya masih terdapat keterbatasan di dalamnya, seperti kecenderungan mengabaikan efek inflasi, tidak mencintai perusahaan saat ini, tidak mengungkap seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, di mana perusahaan hanya menunjukkan sedikit posisi keuangan yang sebenarnya masih banyak kekayaan yang belum dicatat. Yang terakhir yaitu adanya kurangnya memiliki daya banding, yaitu bahwa seluruh perusahaan tidak mengklasifikasi dan melaporkan seluruh item yang sama dengan cara yang sama. Contohnya, nama dan klasifikasi akun yang berbeda. Beberapa perusahaan memberikan lebih terperinci daripada yang lainnya, dan beberapa perusahaan dengan transaksi yang sama melaporkan secara berbeda. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai analisis rasio-rasio keuangan terkait akun neraca. Di dalam neraca, kita dapat memperoleh informasi untuk menganalisis atau menghitung tingkat likuiditas dan tingkat pengembalian aktiva atas laba bersih melalui data atau informasi yang dicantumkan di dalam neraca tersebut. Yaitu yang pertama ada mengukur tingkat likuiditas perusahaan, yang dapat dilakukan dengan cara mengukur current ratio atau rasio lancar, di mana digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban dengan menggunakan aktiva lancarnya. Dan cara yang kedua adalah bisa menggunakan quick ratio atau rasio cepat, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dapat dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kesulitan. Lalu yang kedua yaitu ada rasio solvabilitas, di mana caranya untuk menghitung rasio solvabilitas ini adalah
menggunakan rasio total debt to asset ratio, yang artinya rasio hutang terhadap aktiva digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi semakin rendah rasio ini, artinya semakin baik keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio hutang terhadap ekuitas atau istilahnya total debt to equity ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Dan yang terakhir adalah informasi yang terkandung di dalam neraca dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya tingkat pengembalian aktiva atas laba bersih, yaitu rasio profitabilitas. Nah, di mana untuk menghitung profitabilitas di sini menggunakan return on asset atau bisa disingkat dengan ROA. Nah, jadi ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. ROA ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. Selanjutnya yaitu komponen neraca. Jadi neraca ini terdiri atas 3 unsur, yaitu aktiva, kewajiban, dan juga modal. Harta yang disajikan dalam neraca disusun berdasarkan likuiditas atau tingkat kecepatan harta tersebut menjadi uang di dalam suatu perusahaan. Sedangkan hutang disusun atas jangka waktu pembayaran. Dan modal disusun berdasarkan tingkat kekekalan atau lamanya bertahan di dalam perusahaan tersebut. Di komponen yang pertama yaitu aktiva. Piutang, perlengkapan, maupun persediaan ini termasuk di dalam aktiva lancar. Sedangkan aktiva tetap di sini adalah aset yang memiliki umur kegunaannya dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lainnya. Komponen selanjutnya yaitu kewajiban. Utang jangka panjang seperti utang obligasi, utang hipotek, dan lainnya. Sedangkan jangka pendek seperti utang wesel. Dan komponen terakhir adalah ekuitas atau modal. Modal dalam neraca adalah saldo dari modal akhir sebuah perusahaan dalam suatu periode. Dan pembahasan yang terakhir adalah bentuk-bentuk neraca. Di sini terdapat 2 bentuk penyajian laporan posisi keuangan. Yaitu yang pertama ada bentuk skontro dan yang kedua ada bentuk staffel. Skontro atau horizontal menyajikan rekening dalam 2 sisi, yaitu semua komponen aktiva disusun di sebelah kiri atau debit, sedangkan komponen pasiva disusun di sebelah kanan atau kredit. Lalu yang kedua yaitu bentuk staffel atau reward form, di mana bentuk ini dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, pasiva, dan modalnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai konsep neraca. Jadi, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.